Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syazia Faradila Imami dengan NPM 240130102444 dari Prodi Akuntansi kelas Bahasa Indonesia G577. Di sini saya akan menganalisis kaidah kebahasaan dari tulisan publik yang sudah saya temui. Jadi, tulisan di ruang publik pertama yang saya pilih adalah ini, yang bertuliskan "Bumiku indah tanpa sampah". Jika dilihat dari kaidah kebahasaan menurut KBBI dan PUEB, penulisan ini tuh salah karena bumi dan kunya dipisah. Seharusnya bumiku ini dijadikan satu karena ku di sini adalah kepemilikan, yang dimana kepemilikan itu harus disambung, dijadikan satu oleh kata sebelumnya. Selain itu, kesalahan kedua dari tulisan ini yaitu terdapat pada huruf kapital. Seharusnya huruf kapital itu hanya digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Nah, sedangkan di tulisan ini tertulis pada setiap huruf pertama itu menggunakan huruf kapital. Jadi, penulisan yang sesuai kaidah seperti ini. Nah, lalu mengapa penggunaan bahasa seperti itu bisa muncul? Jadi, untuk penggunaan bentuk bumiku dan huruf kapital di setiap kata kemungkinan besar muncul karena alasan estetika dan penekanan pesan. Jadi, dalam ruang publik, bahasa seringkali disesuaikan agar lebih menarik perhatian pembaca, pesannya cepat dipahami dalam waktu singkat, dan terkesan puitis atau emosional. Kata bumiku dibuat terpisah agar menonjolkan rasa kepemilikan dan kedekatan emosional terhadap bumi. Menurut saya pribadi, saya setuju. Meskipun tulisan ini tidak sesuai dengan kaidah, ini adalah konteksnya itu poster ajakan lingkungan. Jadi aspek visual dan emosional lebih diutamakan daripada kebakuan ejaan. Jadi meskipun tidak sesuai dengan kaidah, poster ini tetap memberikan sisi positif, yaitu dengan mengajak kita semua agar menjaga bumi. Lalu yang selanjutnya ini adalah tulisan di ruang publik kedua yang saya pilih. Jadi pada tulisan ini terdapat kesalahan penulisan Jumat. Penulisan kata Jumat menurut PUBI tanda apostrof tidak digunakan dalam bahasa Indonesia baku. Sehingga penulisan yang benar adalah Jumat. Lalu kesalahan kedua yaitu ada pada penulisan harga Rp.25.000 yang dimana itu kurang tepat. Seharusnya rupiah itu tidak diikuti dengan tanda titik. Seharusnya penulisan yang benar adalah seperti ini. Lalu untuk penggunaan huruf kapitalnya juga salah. Seharusnya huruf kapital itu hanya digunakan untuk awal kata di awal kalimat. Namun karena ini adalah teks promosi, penggunaan kapital dan tanda baca tersebut dapat dimaklumi untuk menarik perhatian pembeli. Nah, menurut saya, walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah KBBI, penggunaan bahasa dalam poster ini tetap efektif dalam menyampaikan pesan promosi yang menarik dan mudah diingat. Lalu, yang terakhir ini adalah tulisan publik yang saya temukan di media sosial Instagram. Di poster ini mengandung campuran bahasa Inggris dan Indonesia. Jadi kata open volunteer seharusnya dapat diganti dengan padanan bahasa Indonesia seperti pendaftaran relawan dibuka, atau jika memang tidak ingin menggunakan bahasa Indonesia, ingin tetap menggunakan open volunteer, bisa dijadikan italik untuk fontnya. Lalu penggunaan huruf kapitalnya di setiap kata juga tidak sesuai aturan penulisan formal. Lalu pada kalimat dicari pemuda-pemudi, ini penulisannya juga salah karena
pemuda-pemudi itu seharusnya tanpa tanda hubung. Sesuai kaidah, penggunaan kata hubung itu digunakan ketika kata pengulangan seperti sama-sama, kura-kura, kupu-kupu. Sedangkan pemuda-pemudi ini sesuatu yang berbeda. Pemuda yaitu laki-laki muda dan pemudi adalah perempuan muda. Jadi tidak perlu tanda hubung. Nah, lalu gaya bahasa seperti ini muncul karena konteksnya promosi, kegiatan anak muda yang bersifat informal dan ingin menarik perhatian. Untuk konteks ini saya setuju, meskipun ada beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah baku, gaya bahasa yang digunakan tetap dapat diterima karena konteksnya promosi kegiatan anak muda yang bersifat informal dan menarik perhatian. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.